Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thomas Ronaldo dari kelas 644C37 dengan NIM 6421089 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain produk dan jasa. Dan desain produk dan jasa. Produk adalah suatu barang yang dihasilkan melalui proses manufaktur atau produksi dan dapat dijual atau ditawarkan kepada konsumen. Produk memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat, dirasakan, dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Jasa, di sisi lain, adalah suatu tindakan atau kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen tanpa adanya transfer kepemilikan fisik. Perbedaan utama antara produk dan jasa adalah bentuk fisiknya. Produk memiliki bentuk fisik yang konkret, sedangkan jasa tidak. Tujuan dari desain produk dan jasa adalah untuk menciptakan produk atau jasa yang menarik, fungsional, dan dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen. Proses merancang produk. 1. Pahami kebutuhan pelanggan. Mulailah dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Penentuan tujuan dan sasaran. Tetapkan tujuan yang jelas untuk produk. Yang ketiga, riset dan analisis. Lakukan riset lebih lanjut tentang pasar, pesaing, dan tren industri terkait. Yang keempat, ideasi dan pemilihan konsep. Buatlah sesi ide untuk menghasilkan sebanyak mungkin konsep produk. Yang kelima, yaitu pembuatan prototipe dan uji prototipe. Kemudian evaluasi hasilnya dan peluncuran dan pemasaran. Setelah produk selesai diproduksi, siapkan strategi peluncuran dan pemasaran yang efektif. Manfaat merancang produk, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Meningkatkan daya saing produk. 3. Meminimalkan risiko produk gagal. Yang keempat, yaitu meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kelima, pengurangan biaya dan efisiensi produksi. Yang keenam, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, yaitu peluang ekspansi internasional. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu, yaitu satu kekuatan atau strength yang mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunities yang ada. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan dari peluang opportunities yang ada. Yang ketiga yaitu kekuatan atau strength yang mampu menghadapi ancaman threat yang ada, dan kelemahan, yaitu weakness yang mampu membuat ancaman atau threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Siklus hidup produk. 1. Yaitu perkenalan atau introduction. Tahap perkenalan dimulai ketika produk baru pertama kali diperkenalkan ke pasar. Yang kedua yaitu pertumbuhan atau growth. Jika produk diterima dengan baik oleh pasar, tahap pertumbuhan dimulai penjualan mulai meningkat. Yang ketiga yaitu kematangan atau maturity, yaitu tahap kematangan adalah tahap ini di mana penjualan produk mencapai puncaknya. Yang keempat yaitu penurunan atau decline. Tahap penurunan terjadi ketika penjualan produk mulai menurun. Penyebab penurunan bisa bervariasi, seperti munculnya produk pengganti yang lebih baik. Selanjutnya adalah strategi pengembangan produk secara eksternal. 1. Kemitraan dan aliansi bisnis, yaitu menjalin kemitraan atau aliansi dengan pengusaha lain untuk mengembangkan produk baru. Yang kedua, mengadopsi teknologi baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang lebih canggih dan efektif. Yang ketiga, yaitu mengadopsi model bisnis baru dari pihak luar perusahaan, yaitu dapat bekerja sama dengan pihak luar seperti konsultan atau ahli bisnis. Yang keempat, yaitu memperkuat hubungan dengan pelanggan. Perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan memperbaiki produk yang ada. Selanjutnya adalah dokumen produksi. 1. Yaitu work order atau WO. Dokumen ini berisi instruksi rinci tentang pekerjaan produksi yang harus dilakukan termasuk bahan yang diperlukan, alat yang digunakan, jumlah produk yang diproduksi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua yaitu route sheet.
Dokumen ini berisi daftar langkah-langkah atau operasi yang harus dilakukan untuk memproduksi produk secara efisien. Yang ketiga, yaitu Bill of Material atau BOM, yang berisi daftar bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi produk. Yang keempat, yaitu Production Schedule, yang berisi rencana atau jadwal produksi. Selanjutnya, yaitu tantangan dalam desain produk dan jasa. Satu, yaitu perubahan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan dan preferensi pelanggan dapat berubah seiring waktu. Yang kedua, yaitu persaingan pasar yang intens. Persaingan di pasar global semakin ketat. Tantangan desain adalah menciptakan produk atau jasa yang unik dan berbeda dari pesaing untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya. Sumber daya seperti waktu, anggaran, dan tenaga kerja yang terbatas. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi terus berlanjut dengan cepat. Tantangan desain adalah mengikuti perkembangan teknologi dan bisa menerapkan secara efektif dalam produk dan jasa. Pentingnya desain produk dan jasa dalam bisnis. Desain produk dan jasa merupakan salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan sebuah bisnis. Produk atau layanan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk atau layanan tersebut. Selain itu, desain juga dapat membedakan produk atau layanan dari pesaing, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan reputasi bisnis. Secara keseluruhan, tren desain produk dan jasa terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Beberapa tren desain saat ini termasuk desain minimalis, ramah lingkungan, dan personalisasi produk atau layanan sesuai dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya yaitu latihan soal pilihan ganda. Satu, sesuatu yang bisa ditawarkan pada pasar untuk perhatian, peroleh, pemakaian, atau untuk konsumsi dan yang mungkin bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan definisi produk menurut A. Ahli pemasaran, B. Ahli manajemen produksi, C. Ahli matematika, D. Ahli keuangan, dan E. Ahli manajemen. Jawabannya adalah A. Ahli pemasaran. Yang kedua yaitu segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau oleh alam ditawarkan untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dibaca, untuk dilihat, untuk dialami atau untuk diolah kembali merupakan A. Definisi produk, B. Manfaat produk, C. Tujuan produk, D. Fungsi produk, dan E. Jenis produk. Jawabannya adalah A. Definisi produk. Yang ketiga yaitu produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksi disebut A adalah robust design, B modular design, C computer aided design atau CAD, D teknologi virtual reality, dan E adalah desain yang ramah lingkungan. Jawabannya adalah A robust design. Yang keempat, sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik disebut A adalah brainstorming, B robust design, C wrote the sheet, D assembly drawing, E ada assembly chart. Yang jawabannya adalah A, brainstorming. Soal selanjutnya itu nomor 5. Umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan disebut A. Umur teknis, B. Umur ekonomis, C. Umur produk, D. Daur hidup produk, dan E. Desain produk. Jawabannya adalah A. Umur teknis. Soal selanjutnya yaitu soal isi. 1. Anda adalah manajer pada divisi produksi. Anda diminta membuat analisis SWOT untuk produk yang baru dalam perusahaan Anda. Anda diberi kebebasan untuk menentukan sendiri jenis produk, pangsa pasar, segmen pasar Anda, analisa secara mendalam berkaitan dengan SWOT, dan gambarkan siklus merancang produk sesuai dengan pola perancangan produk sesuai gambar di bawah ini, yaitu input, ke conversion proses, kemudian ke output, kemudian ke produk apa, dan bagaimana pasarnya. Jawaban dari soal pertama yaitu, saya akan memilih jenis produk baru untuk perusahaan saya yaitu Smart Home Devices yang ditunjukkan untuk pangsa pasar rumah tangga. Segmen pasar yang saya target adalah konsumen yang mencari kemudahan dan kepraktisan dalam mengontrol rumah mereka secara digital.
Berikut adalah analisis SWOT untuk produk smart home devices. 1. Kelebihannya atau strength. Fitur yang lengkap dan inovatif seperti kontrol suhu, pencahayaan, keamanan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui aplikasi di smartphone. Yang kedua, desain yang estetis, modern, dan tampilan yang menarik. Yang ketiga, yaitu penawaran yang unik dan berbeda dari produk serupa yang ada di pasar. Yang kedua yaitu kelemahannya atau weakness. Satu yaitu harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk serupa di pasar. Ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Yang ketiga adalah peluang atau opportunities. Pertumbuhan pasar yang besar untuk smart home devices. Yang kedua itu kebutuhan konsumen yang semakin meningkat untuk keamanan dan kemudahan dalam pengontrolan rumah tangga. Yang keempat yaitu ancaman atau threat. Persaingan yang ketat dari produk serupa di pasar. Yang kedua itu risiko gangguan teknologi dan keamanan yang dapat mempengaruhi pengoperasian produk. Siklus merancang produk untuk smart home devices dapat mengikuti pola perancangan produk seperti berikut. Satu, yaitu input, analisis kebutuhan konsumen, penelitian pasar dan analisis pesaing. Yaitu selanjutnya konsep produk dan perencanaan desain. Yang selanjutnya itu sumber daya manusia dan finansial yang diperlukan. Proses selanjutnya yaitu conversion proses atau satu yaitu perancangan prototipe, pengujian prototipe dan perbaikan, kemudian yaitu produksi massal. Selanjutnya itu output, smart home devices yang lengkap dan inovatif, pemasaran dan promosi produk untuk mencapai pangsa pasar yang ditargetkan. Peningkatan penjualan dan keuntungan perusahaan pasaran dari produk smart home devices ini adalah segmentasi rumah tangga yang mencari kemudahan dan kepraktisan dalam mengontrol rumah mereka secara digital. Pasar potensial untuk produk ini adalah di daerah urban yang memiliki koneksi internet yang stabil dan konsumen yang melek dalam teknologi. Promosi dapat dilakukan melalui iklan online dengan melakukan pameran teknologi dan produk rumah tangga. Selanjutnya itu soal kedua. BlackBerry pernah merajai produk telepon seluler dengan aplikasi serta desain produknya, bahkan sempat menjadi trend center penggunaan telepon pintar. Namun, masa kejayaan BlackBerry tidak lama dan akhirnya memutuskan untuk bisnis utamanya sebagai produsen telepon pintar dan aplikasi komunikasi. Anda diminta untuk dapat menganalisa siklus hidup produk ini dengan langkah. Gambarkan dengan memberikan analisa yang berkaitan dengan siklus hidup produk dimulai dari tahapan perkenalan atau introduction, yang kedua itu tahapan pertumbuhan atau growth, yang ketiga itu tahapan kejenuhan atau maturity, yang keempat adalah tahapan penurunan atau decline. Gambaran pertama yaitu tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, perkenalan, BlackBerry memperkenalkan telepon seluler dengan fitur-fitur revolusioner pada masanya, seperti kemampuan email dan pengiriman pesan instan yang cepat. Produk ini mendapatkan daya tarik awal dari kalangan profesional dan pengguna bisnis yang membutuhkan alat komunikasi yang efektif. Pada tahap ini, penjualan BlackBerry masih terbatas dan kesadaran konsumen terhadap merek tersebut sedang berkembang. Tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap pertumbuhan, BlackBerry mengalami peningkatan yang signifikan dalam penjualan dan popularitas. Produk ini mendapatkan penerimaan yang lebih luas di kalangan konsumen, tidak hanya di kalangan profesional dan bisnis. Inovasi produk terus dilakukan, seperti peningkatan performa, fitur tambahan, dan pengembangan aplikasi. BlackBerry menjadi ikon gaya hidup dan alat komunikasi yang diinginkan oleh banyak orang. Pesaing mulai bereaksi dan meluncurkan produk serupa untuk bersaing dengan BlackBerry. Yang tahap ketiga yaitu tahap kejenuhan atau maturity. Pada tahap kejenuhan, pasar telah jenuh dengan produk BlackBerry dan persaingan yang kuat. Muncul dan penawaran yang lebih baik. Pertumbuhan penjualan mulai melambat. Perusahaan mulai memfokuskan pada mempertahankan pangsa pasarnya dan meningkatkan loyalitas konsumen. Strategi yang digunakan adalah dengan menghadirkan produk-produk baru, diversifikasi produk, dan meningkatkan keunggulan kompetitif untuk tetap relevan dalam pasar yang semakin kompetitif. Yang keempat yaitu tahap penurunan atau decline. Pada tahapan ini, BlackBerry mengalami penurunan penjualan dan mulai kehilangan pasar.
Persaingan semakin ketat dan produk-produk baru yang lebih inovatif mulai menggantikan posisi BlackBerry. Perusahaan ini mulai mengalami kesulitan finansial dan harus menutup bisnis utama sebagai produsen telepon pintar dan aplikasi komunikasi. Namun, meskipun tidak lagi berfokus pada bisnis telepon dan seluler, BlackBerry masih terus mengembangkan solusi perangkat lunak dan keamanan untuk perusahaan dan pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.